Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 38 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain manapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seringkali dalam hidup kita mengalami pasang surut emosi. Kadang kita merasa dekat dengan Tuhan, kadang kita merasa jauh dengan Tuhan. Tapi satu kebenaran yang tidak berubah adalah kasih Tuhan tidak pernah berubah, sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita sudah baca di Roma pasal 8, 38 sampai 39. Emosi manusia dapat berubah-berubah. Hari ini kita bisa merasa sangat dekat dengan Tuhan, tapi besok karena masalah hidup, tekanan pekerjaan, konflik keluarga, atau kegagalan pribadi, kita merasa seolah Tuhan jauh. Tuhan tidak seperti manusia. Dalam Maleakhi 3 ayat 6, Tuhan berfirman, Aku, Tuhan, tidak berubah. Itu artinya kasih-Nya juga tidak berubah. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang menangis dan memberontak di pelukan ibunya. Apakah sang ibu membuang anak itu? Tidak. Dia tetap memeluk, tetap mengasihi. Begitulah kasih Tuhan. Kita tidak selalu setia. Kadang kita menjauh, kita sibuk sendiri, kita berdosa, kita kecewa, dan kita merasa Tuhan diam saja. Tapi yakin dan percayalah bahwa kasih Tuhan tidak tergantung atas semuanya itu. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berubah walaupun keadaan kita berubah. Berhentilah hidup dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Iblis ingin kamu percaya bahwa Tuhan sudah kecewa, sudah menyerah padamu, tapi kebenarannya adalah Tuhan selalu ingin kamu kembali. Seperti kisah anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15, sang ayah tidak pernah berhenti menunggu. Saat anak itu kembali, sang ayah berlari menyambutnya. Itulah gambaran Tuhan. Dia tidak menunggu kita sempurna. Dia menunggu kita pulang. Hari ini, mungkin kamu merasa jauh dari Tuhan. Mungkin kamu sudah berhenti berdoa, berhenti membaca firman, merasa tidak layak datang kepadanya. Tapi kasih Tuhan tetap di tempatnya. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia berkata dalam Ibrani 13 ayat 5, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Izinkan kasih Tuhan menarikmu kembali, bukan karena kamu layak, tapi karena kasih-Nya begitu besar. Mari kita mau merenungkan, apakah saya sedang merasa jauh dari Tuhan? Apakah saya membiarkan perasaan bersalah atau kecewa menjauhkan saya dari kasih-Nya? Apakah saya percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi saya, apapun kondisi saya hari ini? Hari ini kamu tidak perlu menyembunyikan lukamu.
Tuhan tahu dan Dia tetap memanggil namamu. Kasih-Nya tidak berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu tidak pernah berubah. Walau kami sering gagal, Engkau tetap setia. Hari ini kami kembali kepadamu. Tarik kami lebih dekat lagi. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan ajari kami untuk hidup dalam kasih-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.